Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. It's time for students back to the classroom and prepare for lessons with good spirit. Thank you. Gerak, gerak. Kencang depan, gerak. Gerak, gerak. Aja. Nah, dipotong ya. Dipotong. Terus dipotong ya Pak Gila. Dipotong ya Pak Ij. Potong dulu dan terus potong ya lagi ya. Potong ya, aman. Potong ya kamera. Potong. Ya. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, langsung baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh satu orang, dan memilih ke depan. Siap? Siap?
mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, kalau ibu sedang menerangkan pelajaran, kalian harus mendengarkan. Tidak boleh ada yang bermain-main atau ngobrol. Yang kedua, tidak boleh makan di kelas saat jam pelajaran. Sekarang ibu mau tanya, ada yang bekal jajanan enggak ke kelas? Enggak. Jangan ya. Karena tidak boleh makan saat jam pelajaran. Kalaupun ada, simpan dulu nanti dimakan setelah istirahat. Yang ketiga, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Nah, buat kalian, jika kalian membuat salah, baik itu ke yang tua atau ke yang lebih muda, usahakan kalau kalian melakukan kesalahan itu minta maaf. Yang keempat apa? Tidak boleh merusak fasilitas yang ada di sekolah. Contohnya seperti apa ini? Meja, terus kursi, terus dinding, ya, tembok. Jadi kalian tidak boleh merusak fasilitas yang ada di sekolah, misalnya mencoret-coret meja, terus kursi, terus dinding, itu tidak boleh. Yang kelima, jika tidak masuk harus membawa surat izin. Nah, ibu sekarang mau tanya, di sini ada yang nggak hadir? Tidak. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk ya. Dan yang terakhir, tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Kalian pernah nggak buang sampah di kolong meja? Tidak. Jangan ya, nggak boleh karena tempat sampah sudah disediakan di luar. Nah, selanjutnya, supaya kita menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan dipimpin oleh satu lagu. Semuanya berdiri. Wildan Habibi, hadir Bu. Mahira, hadir Bu. Ajan Firdaus, hadir Bu. Kaila, hadir Bu. Kamila, hadir Bu. Airan, hadir Bu. Dafa, hadir Bu. Faiz, hadir Bu. Akbar, hadir Bu. Salsa, hadir Bu. Laudia, hadir Bu. Apipah, hadir Bu.
Aupa, Kiki, ya semuanya hadir? Alhamdulillah ya semuanya hadir. Nah, Ibu sekarang akan mengulas sedikit pelajaran yang kita pelajari kemarin. Ada yang tahu Ibu kemarin bahas apa? Kebudayaan. Tentang kebudayaan. Sekarang Ibu mau tanya, kalian masih ingat gak apa pengertian dari kebudayaan? Bu, Apa? budaya adalah segala sesuatu yang dipelajari dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, jadi kebudayaan adalah suatu generasi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Contohnya seperti apa sih di Jawa Barat? Contohnya seperti apa? Jaipong. Ya, jaipong. Terus apa lagi? Angklung. Terus kecapi, ya, calung. Terus apa lagi? Dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk warisan budaya yang ada di Jawa Barat. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian pelajar bukan? Iya. Nah, pelajar ya. Nah, sebagai seorang pelajar, apa sih yang kalian butuhkan? Bu, Apa? tes. Ya, terus Pensil. buku, ya, pensil, terus buku, terus Pensil. kotak pensil, apa lagi? Penggaris, ya, terus tautan, buku paket, ya, terus apa lagi? Sepatu, terus kaos kaki, apa bilang? Penggaris, terus apa lagi Laudia? Tas, ya. Jadi semua yang kalian sebutkan itu termasuk kebutuhan kalian sebagai seorang pelajar. Ya, betul sekali ya, tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu minta kalian memisahkan 3 benda sesuai kebutuhan kalian. Udah? Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Laki-laki dulu ya, siapa ya yang mau Ibu tanya? Aja memisahkan apa? Ya, Aja memisahkan kotak pensil, penggaris sama pensil warna. Sekarang Ibu mau tanya, fungsi dari pensil warna apa sih? Ya, untuk mewarnai gambar. Kalau ini penggaris untuk mengukur garis pensil, apa kotak pensil? Untuk menaruh pensil. Nah, Ibu sekarang mau tanya ke perempuan. Siapa ya yang akan ditanya? Nih, Aupa misalkan apa? Buku, rautan, dan pensil. Buku berfungsi untuk apa? Untuk menulis materi. Kalau rautan? Untuk meraut pensil. Yang terakhir apa? Pensil. Fungsinya untuk apa? Menulis, ya, betul ya. Kalian bisa memisahkan kebutuhan kalian sebagai pelajar dan menyebutkan fungsinya. Sekarang kita relax terlebih dahulu ya. Semuanya berdiri. Tarik nafas dalam-dalam ya, biar semuanya relax. Satu kali aja. Yuk, mulai. Pak Ic, berdiri Pak Ic. Yuk, tarik nafas. Buang. Udah relax? Duduk kembali. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan yang di depan tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang di depan. Peserta didik dapat mengkategorikan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dan benar. Yang terakhir, peserta didik dapat mengkategorikan kebutuhan hidupnya dengan membuat tabel skala prioritas. Nah, sekarang Ibu akan melakukan terlebih dahulu SBI ya sebelum kita memulai pelajaran biar tambah semangat. Kalian masih ingat nggak tepuk 1, 2, 3? Masih. Ya. Yuk kita semua berdiri. Pak Is berdiri ya. Nah, berdiri. Tepuk 1, tepuk 2,
istriku bernama Nenek, dan anakku bernama Eloka. Ini rumah kami tinggal bertiga di rumah. Hari ini kami akan ke supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Saya mengajak anak dan istri. Baiklah nak, ambil saja. Pak, ibu akan membeli sepatu untuk lari setiap pagi agar sehat ya, yang warna. Silakan saja Bu. Eloka, bagaimana kalau kita nonton bioskop? Ayo. Ayo, kita karaokean dulu. Seharian, kita jalan-jalan dan belanja rasanya capek ya. Oh iya Ibu, belanja apa saja kita hari ini? Kita sudah membeli baju, sepatu, nonton bioskop, makan di restoran, karaokean dan mainan untuk Eloka. Jadi uang kita sudah habis Pak. Ya ampun Bu, bagaimana untuk kebutuhan kita selanjutnya Bu? Bagaimana lagi Pak? Uang kita sudah habis. Sudah kalian lihat video? Sudah. Sekarang ibu nanya ya, apa sih permasalahan yang ada di video tersebut? Tahu nggak? Ya, boros. Terus apa lagi? Ayah tidak menghemat uang. Terus apa lagi? Apa ada Pak? Ya, tidak mengingat kebutuhan. Jadi video tersebut permasalahannya yaitu boros, tidak mengingat kebutuhan, dan apa? Tidak menghemat uang. Terus solusinya gimana sih agar permasalahan ini tidak terjadi? Tahu nggak apa solusinya? Apa aja? Tidak boros. Terus apa lagi? Ya Kaila. Ya menghemat uang. Terus apa lagi? Ya apa? Ya betul sekali ya. Jadi solusi agar masalahnya tidak terjadi yaitu tidak boros, harus menghemat uang, dan harus ingat kebutuhan. Jadi karena si keluarga ini tidak mengingat kebutuhan, uang untuk besok itu habis. Ibu sekali lagi mau nanya, apa sih kebutuhan yang ada di video ini? Mereka membeli apa? Baju. Ya, baju. Apalagi? Sepatu. Dan apa lagi? Makan ya, itu termasuk sebuah kebutuhan. Itu dan yang sebuah keinginannya apa yang dibeli? Apa? Ya, nonton bioskop. Terus membeli mainan. Apa lagi? Karaoke ya. Jadi upayakan kita sebagai makhluk hidup, kalau misalnya punya uang cuma segitu, usahakan kita mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Karena keluarga ini tidak memikirkan hari esok, jadi uang yang mereka punya itu habis buat nonton, buat karaoke, dan buat beli mainan. Sampai sini paham? Nah sekarang ibu mau tanya, kalian tahu gak apa artinya kebutuhan? Apa aja? Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia atau keinginan yang harus dipenuhi. Ya, jadi betul ya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya. Contohnya kalian membutuhkan pakaian, makan, tas, pensil, kotak pensil, apalagi buku. Kalian membutuhkan semua itu untuk seorang pelajar. Sampai sini ngerti? Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada 3 jenis kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Di sini ada kebutuhan apa? Primer, sekunder, dan tersier. Sekarang ibu mau tanya lagi, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan primer? Ada yang tahu nggak?
Ya, jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling mendasar dan harus terpenuhi. Dan kebutuhan primer juga itu terbagi menjadi berapa? Tiga. Ada kebutuhan apa aja? Kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan papan. Ibu, apa sih contohnya kebutuhan sandang? Ada yang tahu? Kebutuhan sandang itu contohnya apa yang kita pakai? Baju, ya betul. Baju yang kita pakai apa ini? Ya, terus yang kita pakai apa ini? Ya, rok atau celana. Jadi itu termasuk kebutuhan sandang. Yang kedua, kebutuhan pangan. Apa sih contohnya kebutuhan pangan? Ya, makan. Kalian makan nggak? Makan. Tadi sebelum berangkat ke sekolah makan nggak? Minum nggak? Kalau nggak minum gimana? Jadi keselak ya kalau nggak minum, jadi harus minum. Nah, yang terakhir kebutuhan papan. Contohnya apa kebutuhan papan? Rumah ya. Kalian punya rumah? Punya. Kalau nggak punya rumah gimana? Jangan kedinginan, kepanasan. Jadi kalian harus bersyukur ya, kalian mempunyai rumah. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kebutuhan apa? Sekunder. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan sekunder? Coba angkat tangan. Apa Kayla? Ya, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang melengkapi kebutuhan primer. Kalau kebutuhan primer sudah tercukupi, barulah kebutuhan sekunder. Contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti sepatu, handphone, terus televisi, terus motor. Jadi itu termasuk kebutuhan sekunder. Nah, yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang kebutuhan kebutuhan apa? Tersier. Ada yang tahu kebutuhan tersier apa? Apa? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang-barang mewah. Ya, betul sekali ya. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang-barang mewah. Nah, jika kebutuhan primer dan sekunder sudah tercukupi, barulah kebutuhan tersier. Ibu, contohnya seperti apa sih kebutuhan tersier? Ada yang tahu nggak? Seperti barang-barang mewah. Apa contohnya? Kalung. Ya, kalung. Benar sekali. Ya, anting. Terus gelang. Terus apa? Cincin. Terus mobil. Ya, mobil apa? Mobil Alphard ya. Mobil Alphard ya. Nah, kalian sudah mengerti kan? Apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier? Mengerti? Alhamdulillah, sudah bisa membedakan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, sekarang Ibu mau kasih satu contoh. Contohnya gini. Ajam mempunyai tas yang sudah sobek, tetapi Ajam ingin membeli tas merek Chanel. Merek Chanel, tahu nggak kalian? Merek Chanel itu sangat mahal. Tahu ya. Sedangkan jikapun Ajam membeli tas biasa, itu sudah memenuhi kebutuhannya. Nah, ini jadi pertanyaan. Ajam mementingkan keinginan apa kebutuhan? Keinginan. Ajam lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Padahal Ajam membeli tas biasa juga, sekolah sudah jadi ya. Jadi nggak perlu barang-barang mewah. Ngerti Ajam? Ya, ngerti. Tepuk tangan. Sekarang Ibu jenuh nggak? Jenuh? Kita satu kali lagi ice breaking, mau nggak? Mau ya, ayo semuanya berdiri. Berdiri. Mau ice breaking
adalah sebuah kekuasaan. Nih, dapat ya aku punya gelang warna hitam. Nah, itu adalah sebuah kekuasaan. Jadi utamakan dulu apa kebutuhan daripada keinginan. Sampai sini mengerti? Mengerti? Nah, sekarang ya next ya. Nah, skala prioritas. Ya, ada yang penting tapi mendesak. Kalau yang penting tapi mendesak harus dilakukan sekarang juga. Misalnya kalian, gimana nih? Pensil aku nggak ada. Harus membeli atau enggak? Jadi harus membeli. Itu adalah sebuah penting dan mendesak. Terus, yang kedua, tidak penting tapi mendesak. Rencanakan segera. Jadi kalau misalnya tidak penting tapi mendesak bisa kita rencanakan seperti dahulu ya. Yang ketiga, penting tidak mendesak. Ini tuh penting tapi tidak mendesak. Atau nggak penting tapi nggak terburu-buru. Ya, jadi solusinya minta bantuan orang lain gitu. Terus yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Penting enggak, mendesak enggak. Jadi sebenarnya apa? Tunggu atau tinggalkan. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Nah, kemarin kalian kan sudah dibagi kelompok sama Ibu. Nah, duduknya sudah sesuai kelompok ya. Sekarang ajukan tangan kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 2 mana kelompok 2? Nah, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 3. Kelompok 4? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sekarang Ibu, kemarin kan udah dibagi kelompok. Sekarang Ibu akan ngasih tugas buat kalian. Sekarang Ibu akan terangkan tugasnya terlebih dahulu. Coba maju ke depan 2 orang. Ibu minta 2 orang ke depan. Pegang ini. Ayo ke depan. Mahira sama Ajam nih. Boleh. Ini Ajam di sini. Coba lihat semuanya ke depan. Ya, coba lihat. Nih, jelas nggak? Agak di atas sedikit. Nah, lihat. Keinginan versus kebutuhan. Apa? Keinginan versus kebutuhan. Nah, keinginan dan kebutuhan. Nah, di sini ada gambar ya. Nanti Ibu kasih kalian gambar. Nah, ini gambar. Ini gambar apa yang pertama? Tanah, tanaman. Yang bawahnya gambar tas. Nah, kalian ini yang tanaman termasuk keinginan apa kebutuhan? Ya, keinginan simpan di sini, nanti kalian pergi terus simpan di sini ya. Nah, terus yang ini termasuk apa? Keinginan apa kebutuhan? Kebutuhan. Harus disimpan di mana? Ya, di sini ya. Gunting lalu tempel. Ngerti. Bagus. Terus yang udah. Makasih ya. Yang kedua, tugas yang kedua. Sedikit Ibu menjelaskan tentang tugas yang Ibu pegang dulu ya. Tugas yang kedua, ya, nih, jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Ngerti nggak? Nah, nanti kalian tulis nama kelompok ya. Di sini nama kelompok berapa, terus namanya siapa. Nah, di sini disuruh mengkategorikan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingannya melalui LKPD. Nah, di sini nih kebutuhan berdasarkan kepentingan. Kebutuhan berdasarkan kepentingan. Terus buka, di sini ada primer, sekunder, tersier. Nah, yang termasuk kebutuhan primer apa aja? Nah, nanti kalian tulis di sini ya. Nih, di sini kebutuhannya apa yang termasuk kebutuhan primer? Nanti kalian tulis di sini ya. Nah, di sini ya. Terus yang termasuk kebutuhan sekunder apa aja? Lihat dulu di sini. Terus nanti tulis di sini. Terus yang terakhir, yang termasuk kebutuhan tersier apa aja?
lihat lagi di sini. Nanti tuh tulis di sini nanti. Nah, yang terakhir. Ibu kasih tugas yang terakhir. Nah, skala prioritas kebutuhan. Lihat, ada skala prioritas kebutuhan. Ada kelihatan, udah? Kelihatan ya. Nah, nanti kalian seperti tadi ya, tulis nama kelompok. Terus anggotanya siapa saja ya. Nah, terus nanti kalian tadi lihat nggak skala prioritas apa aja? Lihat ya. Nah, nanti kalian isi di sini ya. Nanti kita ibu akan membagikan tugasnya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2 nih. Kelompok 3 mana? Kelompok 3. Terus kelompok 4 apa? 4. Jangan berisik ya. Nah, itu akan bagikan ini gambar. Gambar yang harus kalian tuh ikuti. Kelompok 1 dulu. Sudah semuanya? Ada berhenti. Nah, kalian di situ ibu kasih gambar ya. Kalian gunting. Nih gunting misalnya perhiasan termasuk keinginan apa kebutuhan? Jadi ditempel di buku ini. Nah, kalau rumah termasuk ya, jadi ditempelkan di kebutuhan. Ya, silahkan gunting. Ya, gunting ya. Ada nanti tempel. Tempel pakai lagi ya.
Mana satu ya mana? Yang satu gunting, yang satu tempe. Yang satu gunting, yang satu tempe. Sampai yuk bekerja sama. Kelompok dua, bukan? Ini tinggal. Ya. Ini kita bagi. Ada yang nempel, ada yang gunting. Jadi biar sama-sama, biar semuanya kerja sama. Gak ada yang diam. Jadi semuanya bekerja. Ini hal tembakan kebiasaan. Itu termasuk keinginan Tuhan. Ya, so. Tempel di mana aja bisa. Ada yang tempel, ada yang nggak usah banyak-banyak. Ini keinginan apa kita? Keinginan Tuhan. Karena apa? Pergi ke pantai. Waktu diskusi kalian hanya sebentar. Jadi, ayo cepat. Ayo semuanya kerjasama biar dalam. Ya, semuanya kerjasama biar dalam. Udah? Tempel langsung pakai selotip ya, langsung tempel. Kita kayak juga ada yang ini, ada yang tempel biar dalaman. Ini. Dah. Mana yang gunting, mana yang nempel? Sampahnya jangan disimpan di kolong meja. Sampahnya disimpan di satu titik ya. Ya, kelompok berapa ini? 4. Sampahnya jangan acak-acak, simpan di satu titik. Ya, kelompoknya.
Kelompok satu mana? Kelompok satu? Udah sampai mana? Kelompok dua. Kelompok dua. Ya. Masih lama kelompok dua. Kelompok tiga. Untuk kelompok tiga mana? Sampai mana kerjaannya, Kayla? Sampai mana kerjaannya? Bagus ya, sudah bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Semuanya kerja sama ya. Kelompok 4, mana kelompok 4? Boleh gitu. Nah, lihat sampai mana ini kerjaannya. Yang lainnya bantu. Yang lainnya bantu. Ya, bagus ya. Cepat mana? Yang udah kelompok mana? Ya, kelompok 1 udah ya. Kelompok 2 udah. Kelompok 2 udah. Kelompok 3 udah. Yang udah, dengar dulu yang udah boleh presentasi ke depan. Kelompok yang udah boleh presentasi ke depan. Yang megang 2, ya menjelaskan satu orang. Coba ada Pak pegang ke depan. Nih, pegang sini. Jelaskan, Mahira jelaskan. Mana? Coba jelaskan. Nah, teman-teman yang udah boleh lihat ke depan ya. Teman kalian mau presentasi tuh menjelaskan hasil diskusinya. Coba lihat. Yuk jelaskan. Jadi keinginan adalah ini menonton bioskop, membeli perhiasan, membeli game, membeli mainan, dan jalan-jalan ke pantai, dan membeli dan Ya, terus adalah handphone, nasi, rumah,
laptop, celana, buku, makan, dan tas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, silakan kita lihat kebutuhan yang paling mendasar apa sih di sini? Yang paling mendasar dan paling pokok apa? Yang paling dasar dan paling pokok? Ya, makan ya. Tepuk tangan untuk satu ya. Silakan. Yang udah kelompok dua udah. Yuk maju ke depan. Nih, Aila pegang sama nanti Bill dan Naga yang menjelaskan. Yuk, maju Papai. Coba semuanya lihat teman kalian mau presentasi. Coba jelaskan dan Habibin antara kebutuhan dan keinginan. Ya, keinginan. Ya, betul ya. Jadi kalian bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tepuk tangan. Nah, terus kelompok 3. Untuk yang udah presentasi, hasilnya bisa ditempel di sebelah sana ya. Ya, kasih double tick. Untuk yang udah presentasi, hasilnya boleh ditempel di sebelah sana, di dinding sebelah sana. Ya Pak I, jelaskan coba keinginan dan kebutuhan. Baiklah. Ya, pergi ke pantai, nonton bioskop terus, main game. Ya, beli mainan. Ya, luar biasa. Terus kebutuhan apa? Ya, laptop, terus makan, ponsel, rumah, terus apa lagi? Beras, apa lagi? Dah? Apa lagi? Apa lagi? Ya, celana. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Pasti kalian ini tempel sini ya. Yuk untuk kelompok 4 maju ke depan. Bila jelasin mana keinginan versus kebutuhan. Jalan-jalan, nonton bioskop, cicit, main game, terus kebutuhannya, ya, ya, ya betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Yuk, kerjaan kalian tempel di sini biar kelihatan semuanya. Mana untuk kelompok 1 hasilnya sini bawah. Yuk bawa sini hasilnya. Untuk kelompok 1 mana hasilnya? Kelompok 1 kelompok 2. Ini kelompok berapa? Sini, udah titik. Udah apa? Kelompok 2 mana? Tempelnya mau hasilnya mau lanjut kelompoknya. Kelompok 3 udah. Wah, mau lihat? Bentar ya. Udah tempel. Ditempel yuk, semuanya tempel. Sampahnya jangan disimpan di kolong meja. Sini. Nah.
untuk kelompok 4 di sini. Ya, semuanya kalau udah boleh duduk. Sampahnya simpan di satu titik ya. Sampahnya simpan di satu titik ya. Ya, sampahnya jangan diberantak. Berantakin, simpan di satu. Simpan di satu titik udah. Udah. What's that? Anak-anak di sini. Nah, sekarang kalian presentasi udara ya. Nah, ibu sekarang akan ngasih kalian soal evaluasi. Ya, siap soal evaluasi? Ya. Soal evaluasinya tentang apa sih bu? Tentang materi yang ibu ajarkan hari ini. Tentang apa? Tentang kebutuhan dan ya, tentang kebutuhan ya, dan keinginan. Nah, nanti ini kerjakannya satu orang nggak boleh sama-sama karena ini pekerjaan mandiri ngerti ya. Kerjakan ya semuanya. Udah kalian semuanya? Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas, kita eskalasi dulu ya biar nggak pegal tangannya. Pegal nggak? Pegal. Kita eskalasi dulu yang 1, 2, 3 ya. Oh ya itu ada yang tahu aras samsam, tahu nggak? Tahu. Yuk semuanya berdiri. Berdiri di sini ya lihat. Sini. Yuk.
Nah, sekarang kalian silakan mengerjakan soal evaluasi. Yuk, kerjakan soal evaluasi. Udah? Yuk, kita sekarang masing-masing. Semangat, semangat ya, mengerjakan soal. Udah? Ada yang udah beres? Udah. Kelompok 1 udah beres? Udah. Siapa yang udah beres kelompok 1? Kira aja. Udah kelompok 1. Udah. Udah. Ada yang udah? Udah semuanya? Udah. Hasil tugas kalian boleh dikumpulkan ke depan. Yuk, hasil tugas kalian boleh dikumpulkan ke depan. Mila, kumpulkan ke depan.
Udah semuanya? Udah. Coba ke depan. Ada yang belum? Ada yang belum? Udah ya semuanya. Nah, setelah ibu lihat hasil dari kerja kalian, kalian semua bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Bisa menyebutkan apa itu contoh dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Terus bisa membedakan dan mengelompokkan kebutuhan dan keinginan. Nah, kesimpulannya, alhamdulillah ya pembelajaran kita sudah hampir di ujung. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa sih perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Ya, senang. Terus apa lagi? Yang gembira. Terus apa lagi? Seru. Apa lagi? Sulit gak? Ya, karena kalian apa? Ibu ngasih apa? Bentuknya ya, bentuk yang harus kalian bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Terus, nah sekarang ibu mau tanya, perasaan kalian gimana setelah mempelajari materi ini? Terus apa lagi? Gembira. Terus? Ya, terus? Bahagia. Yang kedua ya, kalian bisa mengutarakan perasaan kalian saat pembelajaran dari mulai pertama sampai akhir. Nah, seterusnya, apakah kalian merasa kesulitan dalam mempelajari materi ini? Tidak, alhamdulillah ya. Nah, kalian mengalami kesulitan nggak saat memisahkan antara kebutuhan dan keinginan? Tidak. Alif merasa kesulitan nggak? Alif? Tidak. Jadi kalian bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Terus tadi di soal evaluasi mandiri, ada yang sulit ya Bilal? Enggak. Alun? Alif? Riki, ada yang sulit nggak tadi? Enggak. Alhamdulillah ya, semuanya kalian mengerti. Nah, pelajaran selanjutnya kita membahas tentang mini pasar. Tahu nggak mini pasar? Tahu mini pasar di kelas. Nanti kita akan praktekkan ya mini pasar di kelas. Nah, yuk semuanya beres-beres. Sampah disimpan 1 titik ya. Sampah disimpan 1 titik.
tempat. Ya alhamdulillah ya, kita pelajaran hari ini sudah selesai. Berdoa waktunya pulang. Sampai ketemu di hari besok. Nah, duduk rapi semuanya. Ibu